Okay, so now we will begin the discussion about midterm assessment preparation. Yang tadi kita lihat dari nomor 1, pemantapan tadi ya, soal kuisnya. Bentuk sederhana dari, jadi nomor 1 ya, bentuk sederhana dari dalam kurung X pangkat 3, Y pangkat 6 per X pangkat 4, Y pangkat minus 3, terus dibagi X pangkat 7Y per X, Y pangkat minus 4. Nah, ini berapa? Nah, jadi kalian kerjain dulu yang ada di dalam sini. Pokoknya kerjain yang ada di dalam kurung selalu. Gitu ya. Nah, sekarang ini X sama X. Jadi bisa kita tulis X, 3. Kalau ini bagi kan jadi minus. 3 minus 4. Jadi minus 1. Terus Y-nya. Y, 6 minus 3. Min sama min ketemu jadi positif. Jadi 6 tambah 3, 9. Bagi, sekarang ini. X pangkat 7 kurang 1. Jadi 6. Terus Y-nya. Y pangkat 1 minus 4. Min sama min ketemu jadi plus. Jadi Y pangkat 5. Nah, dapat kayak gini. Ini kan ada tanda bagi. Bagi itu kan jadi kurang ya tadi ya. Sama. Jadi ini hasilnya pasti XY. Min 1 bagiin jadi minus 6. Yang Y 9 minus 5. Jadi nanti dapat hasilnya X pangkat minus 7, Y pangkat 4. Gitu. Nomor 1 ini ada pertanyaan? Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ya. Meisya dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu T 4 pangkat min 1 tambah 5 pangkat min 1 tambah 6 pangkat min 1 terus dipangkatin min 1. Nah, ini kerjanya dalam kurung. Kalian nggak boleh langsung kaliin sama pangkat minus 1 ya, karena ini tandanya positif. Jadinya nggak bisa langsung kaliin sama min 1, kecuali yang tanda yang di dalam sini ya, tanda ininya kali. Baru boleh langsung pangkatin min 1. Nah, ini jadi kalian kerjain aja yang dalam kurung. Jadi kita punya 4 pangkat min 1 itu tuh 1/4. Tambah 5 pangkat min 1 1/5. 6 pangkat min 1 1/6. Nah, ini kan kita bisa cari penjumlahan dari pecahan. Jadi caranya tinggal kalian samain dulu penyebutnya. 4, 5 sama 6. Berarti penyebutnya adalah 60. 60 bagi 4, 15 ya. 15 kali 1, 15. Ditambah 60 bagi 5, 12. Tambah 60 bagi 6, 10. Ini pangkat min 1. Nah, udah dapat gini, kalian tinggal jumlahin semuanya. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 10, 37. Jadi dapat 37 bagi 60 pangkat min 1. Nah, baru kalau udah dapat hasilnya, baru kita pangkatin min 1. Ingat, kalau pangkat min 1, tandanya tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik. Jangan sampai salah. Jadi isinya 60 bagi 37. Gitu. Nomor 2 ini ada pertanyaan? Ada, Sar. Bisa ya? Sekarang kita lanjut dulu aja. Ke nomor 3. Nah, yang nomor 3, dengan merasionalkan penyebut. Bentuk sederhana dari 2 plus akar 2. 2 plus akar 2 bagi 2 min akar 2. Nah, merasionalkan penyebut. Ini kalian kaliin sama ya, 2 akar 2. Tapi tandanya harus kebalikannya. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kaliin. Ini tuh, ingat yang ini, X min Y kali X plus Y, itu tuh sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi ini 2 kuadrat kurang akar 2 kuadrat.
Nah, yang atasnya 2 plus akar 2 kali 2 plus akar 2. Nah, ini capit kepiting seperti biasa. Jadi kita punya 4 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 2 kuadrat 2 diper 4 min 2. Jadi dapat 6 plus 4 akar 2 per 2. Nah, ini harus kalian sederhanain. Ingat ya, karena ini ada positif, jadi nggak bisa langsung dicoret 6 sama 2 gitu, nggak bisa dicoret. Tapi kalau misalnya kita mau sederhanain biar gampang, semuanya bagi 2 aja. Jadi yang ini bagi 2, tinggal 1. Ini bagi 2, 3. Ini bagi 2, jadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3 tambah 2 akar 2. Jadi kalau misalnya mau langsung dicoret, ingat semuanya harus dibagi dengan angka yang sama. Gitu ya. Jadi hasilnya 3 plus 2 akar 2. Nomor 3. Nomor 3 ada yang mau tanyain dulu? Bisa lah ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor 4. Lichen adalah jenis lumut yang hidup di bebatuan. Lichen disebut juga sebagai lumut kerak. Hal ini menjadikan lichen sebagai salah satu lumut yang unik adalah bentuk dari kumpulan lichen. Lumut kerak atau lichen yang berkelompok bentuk pola lingkaran. Kita bisa menjumpai lichen pada daerah dingin semacam Greenland. Akibat dari pemanasan menyeluruh di bumi, maka es di daerah kutub sekitarnya termasuk Greenland mencair dan tanpa bebatuan. Di bebatuan tersebut kemudian tumbuh lumut kerak atau lichen. Bentuk lichen yang menyerupai lingkaran semakin membesar dan membentuk pola D. Jadi udah ada polanya ya. D sama dengan 2 akar 27 plus akar 48 min akar 192. Nah, ini tinggal kalian kerjain isi ininya. Kalau lupa ya tinggal 27, 3 kali 9, 3, 3. Nah, ingat kalau dia berpasangan boleh langsung keluar. Jadi sama dengan 2 kali 3 akar 3. 48 juga sama, kalian bisa cari. 48, 4 dikali 12 ya. Ini 4, 3, 22, ini 22. Kalau berpasangan boleh keluar. Jadinya 2 kali 2 akar 3. Minus akar 92. Akar 192 juga sama. Jadi kalian tinggal bikin ininya. Nanti didapat hasilnya 8 akar 3. Udah tinggal kalian tambahin. 6 akar 3 tambah 4 akar 3 kurang 8 akar 3. Ingat penjumlahan sama pengurangan dia tuh bisa kita lakukan operasinya kalau akarnya sama. Ini kan akarnya udah sama semua. Akar 3, akar 3. Nah, ini bisa tinggal kita beresin. Jadi 10 minus 8. Jadi 2 akar 3. Gitu. Itu nomor 4. Sampai nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu? Semua? Ada, Sir. Nggak ada ya? Pada bagus juga tadi hasilnya. Kita lanjut ke nomor 5. Reza melihat suatu postingan di Instagram. Dia melihat postingan. Postingan 1/9 pangkat X sama dengan 27 pangkat 2. Nah, cara ngerjainnya gimana ini? Ingat, bikin supaya sininya sama angkanya. Terus yang paling sederhana. Ini kan 1/9. 1/9 itu 1/3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, ini kan 1 per. Kita hilangin pecahannya. Jadi, pangkatnya berubah jadi negatif. Gitu kan? Nah, ini tinggal kaliin 3 kali 2. 3 pangkat 6. Jadi, kita punya 3 pangkat min 2X sama dengan 3 pangkat 6. Nah, kalau udah sama, bisa langsung kita bandingkan. Min 2X-nya berarti sama dengan 6. Jadi, min 2X sama dengan 6. Jadi, X sama dengan 6 dibagi minus 2.
Jadi kita punya X-nya hasilnya adalah minus 3. Gitu ya, untuk nomor 5. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 6. Nomor 6. Nilai X yang benar untuk persamaan X min 4 sama dengan 0. Nah, ini jangan lupa ya. Ini kan ada 2, yang ini sama yang ini. Jadi kita harus pakai dua-duanya. Jadi X sama dengan 0, yang pertama. Yang kedua, X min 4 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti X sama dengan 0. Nah, yang kedua, X sama dengan 4. Jadi isinya 0 dan 4 untuk yang nomor 6. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 7. Jadi ada seorang anak berdiri di atas tebing yang punya ketinggian 4 meter. Jadi tebingnya ketinggiannya 4 meter. Nah, terus kan dia kan berdiri, terus dia ngelempar bola kan. Nah, bola ini tingginya 1 meter dari tebing. Jadi total dari bola awal dilepaskan ke bawah itu tuh 5 meter. Nah, terus bola ini dia dilempar ke atas. Nah, pas dilempar ke atas, dia tuh mengikuti persamaan H sama dengan min 4T kuadrat plus 15T plus 8. Nah, terus ditanya tinggi bola setelah detik ketiga. Tingginya setelah detik ketiga. Nah, ini tinggal kalian masukin. H sama dengan min 4 kali 3 kuadrat plus 15 kali 3 plus 8. Jadi min 4 kali 9 tambah 45 plus 8. Nanti dapat hasilnya ini minus 36 plus 45 tambah 8, 53. Dapat hasilnya 17. Gitu ya. Nah, 17 meter ini tuh dari sini. 17 meter. Gitu. Nah, kalau misalnya di sini yang nomor 7 ini masih anulir ya. Soalnya ini tergantung ya itu kan ketinggiannya tuh berapa dihitungnya bisa dari bawah sini atau dari sini. Gitu. Kalau ketinggiannya dihitung dari bawah sini kan berarti 17 tambah 5. Jadi harusnya isinya 22 meter. Nah, cuman 22 meternya nggak ada kan pilihannya. Nah, nanti kalau misalnya di PTS, kalau misalnya nggak ada pilihan 22 meter kayak gini ya, kalian hitung titik nolnya itu dari sini. Jadi titik ketika bola itu dilempar. Jadi ini tuh pas awal bola dilempar, itu tuh titik nol. Jadi nanti yang ini hasilnya 17 meter. Gitu. Cuman khusus untuk yang ini masih seranulir ya. Cuman nanti kalau PTS kalian patokannya titik awal dia dilempar itu jadi titik nol. Ada pertanyaan dulu nomor 7? Enggak. 7? Enggak, Sir. Bisa ya? Enggak. Jangan lupa aja yang titik ini. Bisa. Sama yang kecepatan awal itu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh apa-apa. Kecepatan awal. Karena udah dikasih persamaan si H-nya. Linda menemukan dua buah bilangan yaitu 2 dan 5. Jadi ada 2 dan 5. Nah, kalau kayak gini kalian ingat aja rumus yang membentuk persamaan kuadrat. X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 kali X2. Nah, kalian tinggal masukin. Pas ulangan juga sama ya. Sebenarnya kalian tinggal masukin aja X kuadrat minus 2 plus min 5 X plus 2 kali min 5. Gitu. Jadi X kuadrat minus 2 tambah min 5 kan min 3. Jadi ini min 3 X. 2 kali min 5 min 10. Jadi dapat hasilnya X kuadrat plus 3X min 10. Jadi isinya yang 10. Udah, itu nomor 8. Ada yang mau tanyain nomor 8 kah? 2 lagi ya, 10 menit lagi. Kita lanjut ke yang nomor 9.
Dari tahun 95 sampai 2002 banyak pelanggan telepon genggam dapat dimodelkan oleh persamaan N 2x kuadrat min 2x min 12. Nah, X1 sama X2 tuh penyelesaian persamaan kuadrat. Ditanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu hasilnya berapa? Nah, ingat yang ini ya. Ini tuh sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tuh sama dengan X1 tambah X2 dikuadratin kurang 2 kali X1 kali X2. Nah, udah tinggal kalian masukin. Nah, tapi pertama berarti kalian harus cari dulu X1 tambah X2-nya berapa. Nah, X1 tambah X2 itu kan minus B per A. Jadi, minus 2 per 2. Jadinya 1. X1 kali X2-nya berapa? Minus 12. Gitu ya. Minus 12 dibagi 2. Kan kalau X1 kali X2 tuh C per A ya. Jadi minus 6. Nah, udah dapat ini 1, ini minus 6. Kalian tinggal masukin. Jadi 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kali minus 6. Jadi dapat 1, min 2 kali min 6 plus 12. Jadi 1 plus 12. Jadi dapat hasilnya 13. Gitu. Itu nomor 9. Ada yang mau tanya dulu nomor 9? Enggak, Sar. Nggak ada? Oke, last. Kita masuk ke nomor terakhir. Nomor 10. Sebuah kertas berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tutup bervolume 160. Volumenya 160. Ini udah berapa kali ya kita bahas. Terus persegi seluas 4x4 di masing-masing pojok. Ini kan yang gambar waktu itu ya. Ini kan dibuang persegi 4x4. 4x4 di setiap pojok. Nah, kalau 4x4 di setiap pojok, berarti nanti kita dapat tingginya tuh 4. Tinggi dari si baloknya. Gitu ya. Atau kotak ini. Nah, udah. Terus kasih tahu juga panjang. Dia tuh 6 cm lebih besar dari lebar. Jadi 6 plus L. Nah, udah tinggal kita masukin ke rumus V sama dengan P kali L kali P. Nah, kita substitusi. P-nya kan 6 plus L. Kali L-nya L. Kali T-nya 4. Nah, V-nya 160. Jadi kita punya 160 sama dengan ini ke dalamnya. Capit-kepiting kayak biasa. Jadi 4L kali 6, 24L. Ditambah 4L kali L, 4L kuadrat. Nah, ini karena positif, L kuadratnya biar memudahkan 160-nya aja yang kalian pindahin ke ruas yang lain. Jadi kita punya 0 sama dengan 4L kuadrat tambah 24L tambah 160. Nah, ini biar gampang, kalian bagi 4 dulu aja. Soalnya ini bisa bagi 4 semua kan. Jadi dapat L kuadrat plus 6L plus 40. Ini nanti kalian cari faktornya. Nanti dapat L plus 10. Sorry, ini minus ya. Jadi ini minus, ini minus. L plus 10, L min 6. Nanti dapat L-nya min 10 sama L-nya 6. Nah, ingat apa? Kan ini panjang sama lebar, jadi dia nggak mungkin minus. Jadi kita pakai yang ini. Jadi kalau misalnya dikasih tahu L-nya 6, nah berarti panjangnya berapa? Sorry. Ini 4 ya. L min 4, jadi hasilnya 4. Jadi kalau misalnya kita punya L-nya 4, berarti panjangnya tinggal 6 plus L. Jadi 6 plus 4. Jadi isinya 10. Jadi isinya 10 dan 4. Panjangnya 10, lebarnya 4. Nah, udah itu aja untuk hari ini pemantapan. Yang soal tadi ya, udah kita bahas dari nomor 1 sampai 10.